Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan ajak Anda kembali untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tadi pagi Anda sedikit menyinggung soal pertemuan Pak Jokowi dengan mantan Presiden SBY, atau kalau orang dulu menyebutnya sebagai Presiden ke-6 ya, ke Ya, Presiden ke-6 SBY gitu. Mister Presiden, selalu disebut gitu oleh masih dipakai. gitu ya. Nah, Diikut-ikut Amerika kita, padahal sebetulnya tuh ya keliru juga. keliru juga ya. Jadi yang tepat mantan Presiden gitu ya. Iya, tetap dia mantan presiden tuh. Ya, ya. Kan Amerika punya tradisi untuk menghormati kan Hmm. supaya dimuliakan. Tapi Hmm. di kita banyak mantan presiden yang ngaco tuh, apalagi yang bakal jadi mantan. Oke, tapi ada dua hal yang saya kira menarik untuk kita soroti. Itu satu, bahwa kemungkinan spekulasi yang muncul itu akan ada reshuffle kabinet dan kemudian Demokrat atau katakanlah AHY gitu yang masuk ke kabinet. Karena kan ada dua orang menteri seenggaknya sekarang ada bermasalah dengan hukum. Pertama, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga yang namanya sudah disebut di dalam persidangan, ya persidangan BTS, Bung Rokin. Tapi yang kedua, saya kira ini kan sebenarnya selama ini mereka ini juga coba mendekat gitu ya, Demokrat dengan Jokowi, tapi terhalang hubungannya dengan oleh Ibu Megawati. Apakah dengan menerima Pak SBY kemarin di istana itu juga simbol bahwa Jokowi semakin menjauh dari Ibu Megawati? Menurut saya itu dua hal yang menarik kita soroti, Bro. Ya kita mulainya dengan dalil the enemy of your enemy is my friend. Iya, Begitu. iya, iya. Pokoknya jelas itu. Jadi komposisi politik berubah justru karena SBY diterima oleh Prabowo. Kan Oh ya, mestinya ya, ya. Ya. poin-poin politik sebelumnya SBY mestinya tidak dengan Prabowo karena apapun SBY tetap menganggap Prabowo itu adalah proksinya Pak Jokowi. Hmm. Nah, potensi itu yang dibaca justru oleh Jokowi. Ya udahlah, you Hmm. musuhin gue tapi juga lu ya you Anda lagi dimusuhin oleh Ibu Mega, maka bergabung lah. Jadi Hmm. ada momentum sebetulnya yang mungkin nggak direncanakan karena Hmm. sinyal perubahan tetap dipegang SBY dan bagi SBY ya udah harga matilah kalau perubahan tuh. Walaupun AHY nggak jadi wakil presiden, tetapi ide perubahan akan dia investasikan di dalam kampanye. Ternyata itu bisa berubah juga karena faktor tadi itu. Jokowi mungkin lebih jeli menganggap bahwa udah kalau begitu saya manfaatkan faktor uh, SBY supaya terlihat bahwa memang semua yang bermusuhan dengan Mega itu akan menyebabkan komposisi politik baru, akan menghasilkan komposisi politik baru. Dan itu komposisi yang sekarang terjadi itu. Jadi kelihatannya blok Jokowi, Yunto, SBY, Yunto, Prabowo itu akan berhadapan dengan bloknya Ibu Mega. Dan saya kira juga Ibu Mega tahu itu pada akhirnya SBY pasti lebih ingin ke Prabowo daripada ke PDIP karena problem psikologi antara SBY Hmm. dan Prabowo itu dan Ibu Mega itu nggak mungkin diselesaikan hanya karena soal-soal tukar tambah. Itu dalam itu Hmm. tesisnya, jejak bekasnya itu. Hmm. Jadi bagus dong malah Bung Rocky ini jadinya ya, karena ada tiga poros yang betul-betul ya saling ini bagusnya buat kita, maksud saya buat publik gitu, karena saling mengamputasi bisa di antara mereka kan nantinya gitu. Iya dari segi bagus, dari segi ke, keputusan atau ketetapan blocking-nya udah terjadi. Tapi Hmm. dari segi ide perubahan ya orang menganggap ya kalau begitu SBY apa gunanya ngomong perubahan Oh, oke. kalau akhirnya mau diundang oleh Jokowi. Kan pasti SBY kasih sinyal supaya diundang Jokowi itu nggak mungkin SBY yang undang Jokowi dan Jokowi juga tahu bahwa SBY minta diundang Hmm. dengan mengingat bahwa PDIP sedang melemah maka Jokowi memanfaatkan momentum itu Hmm. karena Jokowi habis kira-kira diomeli lagi ya sama Megawati dan seluruh fasilitas yang ada di Jokowi mulai dipertel itu fasilitas kekuasaan maksudnya. Jadi Jokowi memerlukan kawan baru, bukan lawan baru tapi kawan baru, kawan yang sebetulnya secara strategis atau secara ideologis beda, tetapi secara strategis akhirnya berguna. Jadi SBY dianggap sebagai proksi yang berguna secara pragmatis, bukan secara ideologis. Hmm. Dan SBY mungkin kirim sinyal bahwa oh ya tentu kita akan koreksi atau revisi sendiri ide perubahan itu kalau ada tukar tambah politik yang real dan tukar tambah itu pasti selalu proposal yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi nggak pernah berpikir ideologis, dia berpikir pragmatis saja tuh. Ya. Hmm. Ya, ya, ya. Mari kita lihat secara kronologis ya, Bung Rocky, itu mulai dari kemarin ya, waktu Rakernas PDIP yang keempat kemarin kan Pak Jokowi tetap hadir di situ dan menyampaikan pidato begitu ya, pidato yang orang kemudian menyebutnya itu sinyal dari PDIP, saya kira yang menyebut itu sinyal
sinyal mendukung Ganjar. Tetapi sebenarnya PDIP sendiri paham bahwa Pak Jokowi itu sudah punya agenda sendiri gitu. Itu berakhir hari Jumat, Sabtu, Ahad ya Ahadnya berakhir. Sementara Seninnya kan pertemuan itu berlangsung gitu ya antara Pak SBY dengan Pak Jokowi gitu. Jadi bayangin perasaan Ibu Mega sebagai pemimpin senior itu merasa kok gue diakalin lagi. Baru kemarin lu puji-puji Ya, ya. Ganjar atau PDIP. Sekarang udah main sama SBY yang adalah musuh Ya, psikologis. Paling ya. nggak Oh ya, musuh ya, ya, ya. psikologis Ibu Mega tuh. Jadi Hmm. terlihat bahwa ya, permainan itu juga dinikmati oleh Pak SBY kan. Karena Ya, ya. bagaimanapun dia mau kasih sinyal bahwa ya Anies lakukan sesuatu pada Demokrat. Tetapi kelihatannya Anies akan mengalami nasibnya sendiri tuh karena menolak AHY itu. Jadi kirim-kiriman sinyal ini dasarnya adalah untuk bertambah pragmatis, bukan ideologis, apalagi berpikir tentang visi bangsa. Jadi yang kita bahas selama seminggu ini berminggu-minggu itu cuma soal kelakuan para elit yang akhirnya menjadi arogan itu dan berupaya untuk menyembunyikan motif politik demi yang disebut koalisi per koalisi dan terlihat bahwa nggak ada yang memikirkan masa depan, nggak ada yang memikirkan harga beras, harga Ya. BBM, kerusuhan politik, ketegangan potensi ketegangan rasial, konflik agraria yang ada di mana-mana tuh. Jadi sosial basis kita itu tidak kita pahami atau elit berupaya untuk mengabaikan sosial basis. Ya, tapi kan dalam posisi seperti ini sebenarnya kalau kita lihat, kita analisis dari sisi Jokowi dan Pak SBY ya. Kalau dalam kasus perkembangan terbaru ini saya kira Jokowi yang menang banyak karena bagaimanapun juga akhirnya SBY bergabung dengan dia. Kemudian di satu sisi ada menteri orangnya dia Muhaimin yang ke Anies begitu ya. Tetapi mari kita kalkulasi dari sisi Pak SBY. Katakanlah misalnya benar begitu AHY kemudian masuk jadi menteri gitu, apakah sepadan dengan harga yang dia harus bayar begitu Bung Rocky? Karena kita tahu kan ini kalau sepak bola udah injury time kan, tinggal 1 tahun dan efektif kerja paling tinggal beberapa bulan kalau jadi menteri itu gitu. Sementara kemudian dia harus menghadapi problem elektabilitas pada pemilu legislatif setidaknya. Iya, saya anggap bahwa potensi itu kan gula-gula Jokowi pasti itu dan Ya. mungkin kan gula-gula itu berguna. Tapi saya mengenal Partai Demokrat dan agak ajaib juga kalau akhirnya dia terima itu dan Hmm. walaupun saya berteman baik dengan banyak Partai Demokrat, tapi saya mesti kasih tahu kritik bahwa secara moral publik menginginkan perubahan itu dasarnya tuh. Ya. Kalau kita diam-diam melakukan survei yang bahkan sangat mikro di tempat-tempat yang lain itu, ide perubahan itu timbul terus tuh. Kita bicara dengan masyarakat bawah itu mereka ikuti YouTube kok. Dalam 1-2 hari ini saya bertemu dengan tukang parkir yang kita anggap nggak mengerti politik, ternyata mereka mengerti politik, ngikuti FNN terus tuh. Kasir-kasir di beberapa kafe yang sebetulnya hanya doyan nonton namanya sinetron, ternyata tahu perkembangan politik. Dari mana datangnya itu dalam pembicaraan dengan saya dari YouTube tuh. Dan itu artinya rakyat itu ingin perubahan. Dan bagi mereka Indonesia itu kehilangan ikatan sosial. Demikian juga kalau partai politik kehilangan ikatan sosial ya biasa aja kan karena bagi mereka tukar tamanya pragmatis. Tetapi yang bahaya kalau asabaya ini, asabia ini dalam pengertian sosiologi Islam yang istilah yang dikemukakan dulu oleh siapa yang nulis Al-Muqaidah itu Ibnu Khaldun. Oh ya. Jadi ini ikatan sosial kita itu hilang tuh, lepas perlahan-lahan tuh. Dan itu yang membahayakan. Jadi elit tetap bergerombol di dalam upaya untuk melakukan ikatan politis, sementara rakyat tercerai dan tidak punya lagi ikatan sosiologis tuh. Nah itu yang potensi kita anggap ya rakyat menganggap silahkan kalian lakukan koalisi, tapi bagi kami itu kalian nggak ada berguna lagi tuh karena tidak memberi rasa solidaritas pada penderitaan rakyat, pada penderitaan rakyat. Ya oke, ini kan gini lepas dari apa ya kalkulasi yang mereka punya, tapi kita mungkin memberikan catatan saja karena tentu saja kita menyimak percakapan publik tadi ya yang disebutkan gitu ya. Banyak sekali saya mengamati kalau kemudian betul-betul ini hanya gara-gara kemudian menganggap bahwa Anies berkhianat pada dia dan kemudian dalam tanda petik dia melampiaskan kemarinnya dengan kemudian bergabung dengan Jokowi begitu, dapat kawan baru dan kemudian cuman tadi itu nggak sepadan kalau hanya oleh apa bukan gula-gulanya itu hanya jadi menteri dalam 1 tahun terakhir ini gitu. Oke, mungkin ada desain kecil di situ semacam untuk tambah isu ya. Kita nggak tahu apa pertemuan empat mata itu hanya sekedar soal portofolio yang ditawarkan Jokowi pada SBY.
Tetapi di atas kertas kan rakyat melihat kok Demokrat makin lama makin pragmatis ya. Ya, ya, ya. Soalnya di situ, bahwa nanti SBY tentu pemain strategi yang canggih itu. Tetapi itu waktu tidak menginginkan atau tidak mengizinkan SBY untuk siksak lagi itu. Karena di depan kita udah ada pemilu dan orang mau minta kepastian. Ini Demokrat mau ngapain? Jika dia masuk ke Gerindra itu sebagai faktor untuk mengubah konstelasi Gerindra dari pro pemerintah lalu menjadi sedikit beroposisi pada pemerintah melalui suara atau profil SBY, atau SBY betul-betul going native, tenggelam bersama dengan Prabowo dalam upaya untuk memuji-muji Jokowi. Jadi itu problem moralnya di situ tuh. Ya, ya kan memang kemarin ketika mereka akhirnya memutuskan bergabung dengan Prabowo kan kita juga mengeringkan kening karena kan mereka selama ini mengklaim bahwa ide perubahan itu di tangan mereka, asalnya original dari mereka. Dan Prabowo udah jelas menyatakan dia akan tidak malu-malu menjadi tim dari Jokowi. Tapi kan kita mungkin bisa memahami gitu Bung Rocky. Ya pilihannya nggak ada, pilihannya terbatas karena 20% tadi. PDIP lebih nggak mungkin. Yang tersisa hanya pilihan Prabowo. Oke, kita bisa terima itu. Tapi kalau kemudian itu dilanjutkan dengan ternyata masuk kabinet Jokowi, ya itu udah berat kalau begitu. Kita akan mesti bilang, ya mohon maaf Partai Demokrat, kita mesti bilang begitu kan. Iya, bukan sekedar mohon maaf, kita mesti katakan bahwa Partai Demokrat itu tidak lagi di dalam ide untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu tuh. Jadi itu yang saya sayangkan tuh. Walaupun saya kenal watak-watak Partai Demokrat, tetapi problem kan pragmatisme tidak boleh dilakukan secara dangkal. Pragmatis oke, tetapi kan istilah pragmatisme artinya di ujung kalkulasi yang rasional harus ada pilihan. Kalau ini bisa hasil kalkulasi rasional hanya karena kesel atau segala macam. Jadi itu pesan kita pada Partai Demokrat dan terutama kader-kadernya supaya tidak terbawa arus pragmatisme yang dangkal. Itu aja poin kita tuh. Dan FNN nggak peduli mau sahabat kita, mau lawan kita tetap ada dalam prinsip kita mau ajarin bangsa ini dengan public ethics yang maksimal. Dan Demokrat kelihatannya tidak lagi memaksimalkan public ethics itu. Dan baik. Saya kira dia akan dihukum oleh publik. Oke, baik. Ini kita sudah mengingatkan sebelum peristiwa yang terjadi ya, Bung Rocky ya. Yes. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. 60%. Ya. Nah, ini dasar public ethics yang diabaikan. Yes. Oke, makasih. Ya.